Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Kisah ini sudah terjadi lama sekali. Kisah pada suatu kampung yang terkenal dengan sebutan kampung mati. Kampung yang tak berpenghuni akibat dari sebuah petaka korban perang santet. Hingga terjadi pembantaian berdarah. Hampir sebagian warga kampung yang meninggal akibat bentrok dua kampung yang bersengketa. Sengketa yang berkepanjangan dan berakibat tumpah darah sia-sia di kampung tersebut. Kejadian mistis itu dialami oleh 3 orang pemuda yang tengah lagi berkelana. Mereka adalah Andi, Agus, dan Zidan. Darah jiwa muda mereka membawa mereka untuk berkelana, untuk mengisi masa liburan sekolah mereka bertiga. Mereka bertiga berboncengan naik motor, menyusuri jalan dari kampung ke kampung untuk mencari pengalaman baru dan untuk berrefreshing. Sudah beberapa daerah mereka lewati. Suatu malam, mereka sampai pada suatu kampung yang agak sepi. Mereka pun disambut tugu masuk desa. Suasana sangat sepi kala itu. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Rupanya waktu telah larut malam. Dari kejauhan terdengar suara-suara binatang malam dan lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Mereka berpapasan dengan beberapa orang, tapi pandangan orang-orang tersebut agak aneh. Mereka hanya diam membisu, tak ada sepatah kata pun menyapa. Dan berjalan pun seperti orang mati saja. Mereka merasakan hal yang aneh saat itu, tidak seperti desa-desa yang mereka lewati hari-hari kemarin. Dari kejauhan mereka melihat ada sebuah warung di pinggir jalan yang terlihat masih buka. Mereka kemudian bergegas mendekati warung tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat warung nasi yang buka malam itu. Perut keroncongan yang sedari tadi kini menggelayuti pikiran mereka. Agus yang sedari tadi sudah lapar dan haus sangat senang. Obatnya sudah ada. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian masuk ke dalam warung tersebut dan segera memesan makanan. Tak lama kemudian terhidanglah makanan dan minum di hadapan mereka. Tanpa basa-basi dan ini itu, makanan yang sudah ada di hadapan mereka pun menjadi santapan yang paling lezat malam itu. Mereka berdua asik makan, tanpa menghiraukan sekelilingnya. Setelah selesai makan dan kenyang, mereka bertiga kemudian meninggalkan warung tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka berharap bertemu dengan rumah yang boleh disinggahi malam itu. Karena mereka pikir malam itu sudah sangat larut. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba motor Agus mendadak mati saat ia sampai di dekat sebuah rumah yang lampunya terlihat masih redup. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk menghampiri rumah tersebut, berharap bisa menumpang malam itu. Mereka kemudian mengetuk pintu rumah itu. Dan tak lama kemudian, terbukalah pintu rumah itu. Terlihat di hadapan mereka seorang kakek tua. Kakek tua tersebut kemudian mempersilahkan ketiganya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, mereka kemudian mengutarakan maksud dan tujuan mereka bertiga. Mereka bertiga memohon agar bisa bermalam sementara di rumah kakek tersebut. 1 malam saja. Kakek tua tersebut memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya, dan mereka bertiga sangat bersyukur dengan kebaikan kakek tersebut. Malam pun semakin larut dan udara dingin semakin terasa. Suasana yang semakin membuat mereka bertiga mengantuk hingga tertidur. Karena rasa ngantuk yang luar biasa, mereka tak sadar kalau mereka sudah tertidur di kursi-kursi yang mereka duduki. Suara-suara binatang malam dan lolongan anjing bersaut-sautan. Tidur yang lelap
membuat mereka berada di alam bawah sadar. Mereka pun bermimpi. Mimpi yang sangat aneh dan sangat menakutkan. Saat itu mereka seperti berada di sebuah perkampungan yang banyak orangnya. Namun suasana terlihat begitu mencekam di saat orang-orang tersebut melihat mereka dan kemudian mengejar mereka. Orang-orang tersebut seolah seperti mayat hidup yang berjalan menuju ke arah mereka dengan membawa senjata-senjata tajam di tangan. Terlihat tubuh mereka yang penuh darah. Mereka bertiga kemudian berlari, berusaha untuk menyelamatkan diri. Agus dan Andi berhasil menyelamatkan dan bersembunyi di sebuah ruangan yang sangat kecil. Tapi mereka melihat Zidan yang ditangkap oleh orang-orang tersebut, diseret dan dibawa entah kemana. Andi dan Agus bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, mereka sendiri ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba Agus dan Andi terbangun dari tidurnya. Mereka berdua tampak terengah-engah, nafasnya tak beraturan. Dan baru mereka sadari kalau mereka tadi barusan bermimpi seram. Andi dan Agus kemudian membangunkan Zidan yang masih tampak tertidur pulas. Zidan pun terbangun dan kelihatan kaget saat dibangunkan oleh Andi dan Agus. Ternyata mereka baru menyadari kalau mereka tertidur di kursi di mana mereka duduk tadi. Rupanya rasa lelah dan kantuk yang mendera mereka membuat mereka terlelap tidur pulas hingga bermimpi jelek. Zidan sendiri mengatakan kalau dia tidak bermimpi apa-apa seperti yang dialami oleh Agus dan Andi. Belum lagi hilang rasa bertanya mereka dengan apa yang mereka alami. Mereka tiba-tiba dikagetkan saat mereka melihat isi piring tempat hidangan yang mereka makan tiba-tiba berubah. Piring tersebut kini berubah penuh dengan belatung dan mengeluarkan bau yang busuk dan tak sedap. Sontak saja mereka kemudian ingin muntah dan terasa mual di perut mereka. Mereka membayangkan apa yang mereka makan tadi. Makan hidangan yang disajikan oleh si kakek pemilik rumah. Mereka bertiga kemudian berusaha mencari kakek si pemilik rumah. Dicari ke sana kemari namun tak ketemu. Panggil-panggil juga tak menjawab. Sampailah mereka bertiga di sebuah kamar yang pengap dan penuh debu dan sangat gelap. Samar-samar mereka melihat tulang belulang seorang manusia yang tergeletak, tinggal tulang saja. Mereka bertiga pun langsung lari tunggal langgang berhamburan keluar rumah. Mereka merasa ada yang aneh dengan rumah tersebut dan juga kampung tersebut, kampung yang tak wajar. Sesampainya di luar rumah, suasana pun hanya terlihat sepi dan sunyi. Yang mereka dapati tak ada seorang pun yang tampak. Belum lagi hilang rasa takut mereka. Tiba-tiba ada benda yang jatuh di hadapan mereka. Benda yang membuat jantung mereka ingin copot. Benda tersebut ternyata adalah sebuah kepala manusia yang menggelinding jatuh tepat di hadapan mereka. Alhasil, mereka bertiga pun lari dengan langkah lagi sekuat tenaga. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.